Friedrich Wilhelm Victor Albert von Hohenzollern lahir pada 27 Januari 1859 di Berlin, Prusia. Wilhelm lahir dengan kondisi lengan kiri yang tumbuh tidak sempurna karena persalinan sungsang yang dialaminya. Kondisi ini membuatnya kurang percaya diri dari segi penampilan sepanjang hidupnya. Kemudian banyak ahli yang berpendapat kekurangannya tersebut adalah salah satu pemicu perilakunya yang labil. Terlepas dari itu semua, sebagai seorang bangsawan kerajaan Prusia karena ayahnya adalah seorang raja, tak heran apabila sejak masih kecil Wilhelm dididik dengan sangat ketat. Pendidikan yang diterimanya membuat Wilhelm menjadi sosok yang sangat ambisius, cerdas, namun haus akan kekuasaan. Singkat cerita, pada tahun 1888, Wilhelm naik tahta menjadi kaisar Jerman dan raja Prusia untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Setelah naik tahta, ia pun lebih dikenal sebagai Kaisar Wilhelm II. Di sisi lain, Wilhelm memimpin dengan sangat agresif dan banyak sekali kebijakannya yang sangat ambisius. Salah satunya adalah membangun angkatan laut yang sangat besar untuk menyaingi Britania Raya. Kebijakannya ini pada akhirnya memicu lomba senjata maritim di benua Eropa yang dengan cepat memicu konflik antar negara. Tak hanya itu saja, banyak tindakan Wilhelm sangat suka membuat marah negara-negara yang dianggapnya sebagai rival, dan salah satunya adalah Britania Raya. Bisa dibilang Wilhelm adalah salah satu dari banyaknya tokoh di benua Eropa yang menciptakan ketegangan dan juga salah satu tokoh yang bertanggung jawab atas terjadinya Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918. Meskipun setelah perang dimulai, kekuasaan dalam mengatur peperangan jatuh ke tangan petinggi militer. Bisa dibilang Wilhelm hanya sebagai simbol kekaisaran Jerman di panggung Perang Dunia dan ia nyaris tidak memiliki kontrol nyata atas jalannya perang. Kemudian setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, Wilhelm melarikan diri ke Belanda yang dikenal sebagai negara netral. Dan di saat sekutu meminta Belanda untuk menyerahkan Wilhelm supaya bisa diadili atas kejahatan perang, Belanda menolak menyerahkan Wilhelm. Seperti yang diketahui, negara-negara sekutu atau pemenang khususnya Prancis dan Britania sangat ingin menjadikan Wilhelm sebagai simbol kejahatan perang dan mengadilinya di pengadilan internasional. Wilhelm memang tidak melakukan atau memerintahkan suatu pembantaian, tapi Wilhelm dianggap sebagai aktor yang mempercepat pecahnya perang. Meski begitu, apapun alasannya, Belanda tetap tak mau menyerahkan Wilhelm. Sebenarnya alasan Belanda tak mau menyerahkan Wilhelm bisa dibilang sangatlah masuk akal. Pertama, tidak ada perjanjian antara Belanda dan sekutu yang mengharuskan Belanda untuk menyerahkan siapapun yang bertanggung jawab atas kejahatan perang. Karena seperti yang diketahui, Belanda itu negara netral. Jadi sangat mustahil Belanda membuat perjanjian dengan sekutu dan mustahil pula apabila Belanda menyerahkan Wilhelm. Sederhananya, menyerahkan Wilhelm pada sekutu itu sama saja dengan berpihak pada sekutu, sekaligus mencoreng statusnya sebagai negara netral. Kedua, tuduhan terhadap Wilhelm tidak murni kriminal, melainkan lebih bersifat politik. Nah, salah satu prinsip hukum Belanda adalah melarang ekstradisi untuk individu atau kelompok yang mendapat tuduhan bersifat politik. Hal ini dilakukan demi mencegah konflik di masa yang akan datang yang bisa saja menyeret Belanda. Selain itu, Belanda juga tidak mau merusak hubungan ekonomi yang terjalin dengan Jerman. Ketiga, dalam sudut pandang Belanda sebagai negara netral, Belanda memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan untuk mencegah Wilhelm dibunuh atau dipermalukan di depan publik. Apalagi Wilhelm adalah seorang bangsawan dan sudah tidak menjabat sebagai kaisar lagi. Kemudian dalam tradisi Belanda, memberikan perlindungan terhadap bangsawan yang tersingkirkan dari politik dianggap sebagai tindakan yang sangat terhormat, tak peduli masa lalu seburuk apapun yang dimiliki bangsawan yang dilindunginya. Selain itu, Belanda memang sudah sejak dulu melakukan hal ini, bukan hanya terhadap Wilhelm saja. Jadi, meskipun terkesan melindungi Wilhelm, Belanda tetap dianggap netral karena Belanda hanya menjalankan tradisinya. Dan dari sudut pandang hukum internasional saat itu, Belanda dianggap tetap netral karena selama konflik militer berlangsung, Belanda tidak ikut berperang dan tidak pula memihak siapapun.